Tragedi Mei 1998, salah satu episode paling gelap dalam sejarah bangsa Indonesia. Hari itu, Republik ini nyaris runtuh, terbakar dalam kobaran amarah dan kebrutalan. Dalam waktu singkat, negeri ini berubah menjadi neraka. Bagi ribuan orang, terutama mereka yang terjebak di pusaran kerusuhan. Trisakti, titik awal, 12 Mei 1998. Mahasiswa Universitas Trisakti Jakarta turun ke jalan. Mereka menyuarakan reformasi. Dengan damai, dengan spanduk, dengan mimpi perubahan. Setelah bernegosiasi dengan aparat, mereka pulang ke kampus dengan tenang. Namun, tiba-tiba, udara sore itu pecah. Letusan senjata membelah Jakarta. Peluru tajam menembus tubuh-tubuh muda. Heri Hartanto, Hafidin Royan, Hendriawan Sie, Elang Mulia Lemasna, ambruk, bersimbah darah. Padahal mereka bukan perusuh, bukan penjahat, hanya mahasiswa yang membawa harapan bangsa. Jakarta membara. Malam itu, Jakarta berubah menjadi lautan api. Toko dijarah, mobil dibakar, gedung-gedung luluh lantak. Yang paling tragis, Mall Klender. Ratusan orang terjebak di dalam gedung yang terbakar. Mereka tewas, hangus, tak bisa dikenali. Aroma daging terbakar memenuhi udara. Bau kegetiran, bau keganasan, bau kegilaan sebuah bangsa yang terbakar amarah. Sasaran amuk massa. Di sudut lain kota, perkantoran dan toko milik warga Tionghoa menjadi sasaran. Bagi banyak keluarga, tak ada lagi tempat aman. Mereka terkunci di rumah, mendengar kaca jendela dipecah, mendengar api merayap, mendengar pintu diobrak-abrik. Dan yang paling memalukan, perempuan-perempuan Tionghoa menjadi korban kekerasan seksual. Diruda paksa, disiksa, bahkan ada yang dihabisi. Sedikitnya, 168 kasus pemerkosaan dilaporkan. Sebuah noda hitam yang masih membekas hingga kini. Korban jiwa dan luka bangsa. Dalam hitungan hari, lebih dari 1.000 orang tewas. Sebagian karena peluru, sebagian karena terjebak di gedung terbakar, sebagian lagi karena amuk massa. Ribuan luka, puluhan ribu kehilangan rumah, toko, dan nafkah. Sementara mereka yang selamat tidak pernah kembali utuh, membawa luka batin yang kelam, luka yang membisu, bahkan puluhan tahun setelahnya. Akar masalah. Tragedi 1998 bukanlah kerusuhan biasa. Ia adalah ledakan kebencian, kegagalan negara, dan kerapuhan sosial yang menyatu menjadi badai. Akar persoalan itu menumpuk lama. Krisis ekonomi, korupsi, kolusi, nepotisme, diskriminasi sistematis terhadap etnis Tionghoa. Sejak Juli 1997, badai krisis finansial Asia meluluh lantahkan Indonesia. Rupiah terjun bebas dari Rp2.500 per dolar menjadi Rp16.000 per dolar. Harga sembako meroket. Ratusan ribu orang di PHK, pengangguran massal, kemiskinan melonjak. Rakyat tercekik. Di atas penderitaan itu, praktek KKN merajalela. Kekayaan dikuasai keluarga cendana dan kroni-kroninya. Putra-putri Soeharto menguasai bisnis besar dengan fasilitas negara. Sementara rakyat semakin miskin, semakin marah. Represi dan hilangnya aktivis. Di tengah krisis, kritik rakyat dibungkam. Sensor diberlakukan. Demonstrasi ditindas. Aktivis pro-demokrasi diculik. Dipaksa hilang oleh tim militer rahasia. Beberapa kembali dengan trauma. Sebagian tak pernah kembali. Semua ini menambah bara di dada rakyat. Diskriminasi Tionghoa.
Selama Orde Baru, etnis Tionghoa diperlakukan berbeda. Budaya mereka ditekan, Imlek dilarang, nama Tionghoa harus diganti. SBKRI dijadikan alat pungli. Mereka dibatasi dalam pendidikan dan birokrasi. Namun, di sisi lain, segelintir konglomerat Tionghoa dekat dengan penguasa. Akibatnya, masyarakat luas terjebak pada prasangka bahwa orang Tionghoa kaya karena curang. Prasangka inilah yang dibiarkan tumbuh. Sehingga ketika krisis meledak, mereka menjadi kambing hitam. Mereka menjadi sasaran utama amarah massa. Gelombang mahasiswa. Awal 1998, mahasiswa di seluruh Indonesia bangkit. Dari Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Medan, hingga Makassar. Mereka menuntut reformasi. Turunkan harga, hapus KKN, akhiri dui fungsi ABRI, dan yang paling keras, turunkan Soeharto. Puncak ledakan, 12 Mei, tragedi Trisakti. 4 mahasiswa gugur, darah mereka menjadi pemicu. 13–15 Mei, Jakarta meledak, kerusuhan tak terkendali, amuk massa meluas ke Medan, Solo, dan kota-kota lain. Bangsa ini berada di ambang kehancuran. Akhir sebuah rejim. Gelombang mahasiswa terus meluas. Rakyat menolak diam. Krisis, kerusuhan, dan tekanan politik menekan rejim. Akhirnya, 21 Mei 1998, Soeharto mundur dari jabatan presiden, mengakhiri 32 tahun kekuasaan Orde Baru. Penutup. Namun, meski rezim tumbang, tragedi Mei 1998 menyisakan luka. Keadilan tak pernah benar-benar ditegakkan. Para pelaku kekerasan tak tersentuh hukum. Sampai hari ini, tragedi itu menjadi pengingat bahwa ketika keadilan diabaikan, ketika diskriminasi dipelihara, dan ketika kekuasaan menutup mata, api bisa menyala, menjadi kebrutalan yang tak pernah terbayangkan. Tragedi Mei 1998, sebuah luka yang tak boleh kita lupakan.